Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, syukur pun hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat, salam serta keberkahan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah, tema kita kali ini, tema kajian singkat kali ini mengenai al-Islamu da'watun wa du'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya berdakwah tetapi juga berdoa. Jadi banyak berdakwah disertai dengan doa. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain mencontohkan kebaikan, beliau juga saling mendoakan dengan doa-doa kebaikan baik kepada sahabatnya maupun kepada calon sahabatnya. Ya, jadi Rasulullah khuluquhu al-Quran, akhlaknya Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Ila akhir ayat. Artinya, ud'u, serulah kepada jalan Tuhanmu, ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara-cara yang bijaksana, wal mau'izah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Itulah yang dipraktekkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, dan itu juga yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW ketika berdoa. Karena Islam adalah agama doa dan agama dakwah. Kata doa sendiri dan kata dakwah sendiri itu ternyata sama, memiliki akar kata yang sama. Da'watun dari kata da'a yad'u, dan doa juga dari kata da'a yad'u. Apa korelasinya? Di antara korelasinya adalah ketika kita berdoa pasti menggunakan kata-kata yang baik, ketika kita berdoa memilih bahasa yang sopan, ketika kita berdoa pasti penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya itulah korelasinya dengan dakwah. Nah, ketika kita berdakwah harus menggunakan bahasa yang baik sebagaimana kita berdoa. Ketika kita berdakwah harus penuh sopan santun sebagaimana kita berdoa. Ketika kita berdakwah harus penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala juga sebagaimana ketika kita berdoa. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Nabi memperlihatkan contoh yang baik, mendoakan sahabatnya dan calon sahabatnya tadi. Siapa? Salah satunya adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar Umar masuk Islam. Ini berarti boleh kita mendoakan saudara-saudara kita yang masih beragama lain untuk doa-doa kebaikan, terutama doa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh adalah meminta istighfarkan mereka, tetapi mendoakan dengan doa-doa yang baik itu sangat boleh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma aizzal Islama bi umarain." Ya Allah, agungkanlah Islam ini, tegakkanlah Islam ini salah satu dari dua Umar. Maka Allah kabulkan doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan masuknya Islam Umar bin Khattab. Ya, itulah berarti kita boleh mendoakan sahabat-sahabat yang lain, boleh mendoakan umat lain dengan doa-doa kebaikan. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW juga mendoakan penduduk Taif yang kita kenal dalam sejarah bahwa menyakiti baginda Nabi ketika berdakwah, tetapi dibalas oleh baginda Nabi itu dengan doa yang baik dan Allah kabulkan doa-doanya. Itu korelasi antara dakwah dengan doa. Bahkan Nabi sebelumnya pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga berdakwah dengan kebaikan. Salah satu contohnya dalam surat Thaha, Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya, kakaknya Nabi Harun alaihissalam ketika berdakwah kepada Firaun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa dan Harun berdakwah kepada Firaun, tetapi sebelum berdakwah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk berkata yang baik dan lemah lembut. Dalam surat Thaha dijelaskan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha." Wahai Musa dan Harun, pergilah kalian berdua berdakwah, menyeru kepada Firaun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu, tapi sebelum pergi Allah mengatakan kepadanya, faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, berkatalah kalian dengan perkataan layyin, yang lemah lembut, yang sopan kepada Firaun. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bukan sebagai Nabi, kita berdakwah bukan kepada orang yang seperti Firaun, maka mari kita mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Karena itulah ajaran baginda Nabi Muhammad SAW.
Maka sebagai umat Nabi, kita mengikuti baginda Nabi, berdakwah dengan kebaikan, berdakwah, menyebarkan kebaikan dengan dakwah, dan menyebarkan kebaikan dengan doa. Itu poin penting dari kajian singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi seluruh yang mendengarkan ceramah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahul hadi ila sabir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.